Salafi punya prinsip, misalkan contoh al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan agama Allah. Dalam pandangan Salafi yang mengikuti jejak salaf, bahwa jihad adalah salah satu amalan dalam Islam. Dalil-dalilnya tertera banyak di dalam Al-Quran was sunnah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kalian di jalan agama Allah, membela agama Allah dengan sebenar-benar jihad. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai sekalian nabi, tegakkanlah jihad terhadap orang-orang kafir dan kaum munafikin. Ayat Al-Quran. Jangan ada yang mencoba seorang muslim menyatakan bahwa jihad bukan bagian dari Islam. Berbahaya. Seperti dia mengatakan sholat bukan bagian dari Islam, puasa Ramadan bukan bagian dari Islam, haji bukan bagian dari Islam, membaca Al-Quran bukan bagian dari Islam. Berani Anda mengatakan begitu? Tentu nggak ada seorang muslim berani mengatakan bahwa membaca Al-Quran bukan bagian dari Islam. Sama juga jihad bagian dari Islam. Namun dalam keyakinan akidah salaf yang dijadikan prinsip oleh kaum salafi, bahwa jihad itu hanya boleh ditegakkan atau dilakukan apabila memenuhi syarat-syaratnya, antara lain bahwa jihad itu dilakukan di bawah komando atau pimpinan atau perintah waliul amr, pemerintah muslim ini. Tidak boleh ada kelompok-kelompok mengadakan jihad sendiri-sendiri. Tidak boleh pondok-pondok pesantren menegakkan jihad sendiri, menjadikan pengasuh pondok sebagai amir jihad. Nggak boleh. Amir jihad itu pemerintah, waliul amr. Ini prinsip salaf, disebutkan, ditegaskan, diulang-ulang di dalam berbagai kitab akidah salaf. Jadi kalau ada seorang mengaku dirinya salafi, kemudian dia meneriakkan jihad tidak bersama pemerintahnya, tidak di bawah komando jihadnya, ketahui bahwa dia bukan seorang salafi. Loh, sholatnya di atas sunnah loh, sedekapnya, kemudian bajunya tidak isbal, dengan kata lain bajunya atau celananya atau pakaiannya, jubahnya cingkrang di atas mata kaki, ya, pakai jenggot, ya, lihya. Naam, itu semua bagian daripada agama. Tetapi ketika dia meneriakkan jihad tidak sesuai dengan prinsip salaf, yang antara lain adalah jihad hanya boleh ditegakkan bersama waliul amr, bersama pemerintah, sehingga tidak dibenarkan ada ormas meneriakkan jihad. Tidak dibenarkan. Nah, barakallahu fikum. Al-jihadu madin ma'a waliyil amr barran kana au fajira. Begitu salaf menegakkan bahwa jihad tetap persyaratannya harus berjalan, ditegakkan bersama pemerintah, baik pemerintahnya itu pemerintah yang soleh, yang adil, yang taat, ataupun pemerintah yang tidak adil, ataupun pemerintah yang zalim. Selama masih muslim seperti pemerintah kita, masih terhitung muslim, sehingga wajib untuk diserahkan kepada mereka penentuannya. Nggak boleh sendiri-sendiri. Ada sekelompok orang mau berangkat ke Irak, mau berangkat ke Syria, mau berangkat ke Afghanistan, mau berangkat ke Yaman berjihad tanpa izin dan restu pemerintah, dan memaksakan diri untuk itu. Ketahui dia bukan salafi. Oh ya, tapi kita dapati di tas dia, di ransel dia, buku karya Syekh Abdul Aziz bin Baz.
berarti dia salafi. Enggak, tidak demikian. Tidak mesti demikian. Ya, kita dapati di rumah dia tinggal, di tempat kosnya dia atau di pondok pesantrennya, buku karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berarti dia salafi? Belum tentu. Logikanya gampangnya saja, kalau ada orang dari Afrika, warga negara Afrika sana, Somalia atau Ethiopia, kemudian dijumpai di ransel dia, di tas dia ada paspor Indonesia, apakah kemudian kita mengatakan dia orang Indonesia? Tidak, kita lihat dulu benar enggak, mana kakaknya, mana KTP-nya, dari mana dia punya paspor. Ada persyaratannya. Enggak semua yang mengklaim atau ditemukan di tempat dia tinggal atribut Indonesia kemudian dikatakan dia orang Indonesia. Tidak. Sama juga, as-salafiyah itu ada prinsip-prinsipnya, ada aturannya, ada akidahnya. Ini contoh satu masalah.